Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Oh, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, Tuhan Yesus namanya. Kau Bapakku yang setia, tak pernah mengecewakan kami, tak pernah tinggalkan hidup. Kau Bapa yang baik, Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Oh Yesus, kami berterima kasih. Oh, ku berterima kasih atas kasih-Mu yang selalu baru tiap pagi. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru
bagiku. Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita bertemu di dalam nama Yesus Kristus. Pertemuan ini akan kita isi dengan membaca firman Tuhan dan mendengarkan sebuah renungan dari firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa, ya saudara. Bapak, kami memberikan waktu yang singkat ini untuk mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menguasai kehidupan kami. Dan perjalanan hidup kami di dunia ini dipimpin oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, Bapak. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama membuka di dalam surat Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 dan 16. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Ya. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, ya, karena itu, kata ini merupakan tekanan, ya, dari apa yang sedang kita perbincangkan. Kesimpulannya itu, karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal,
Kata bebal itu kata yang sangat kurang enak ya saudara. Janganlah kamu seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif, bijaksana. Ya. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu gunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Ya. Waktu yang ada, yaitu waktu sekarang ini. Kita harus gunakan sebaik-baiknya. Ada suatu nyanyian ya saudara, di dalam bahasa Inggris dikatakan gini, yesterday gone. Kemarin itu sudah lalu. Tomorrow never be mine. Besok itu bukan punya saya. But today, oh Lord, help me today. Oh, ini kata-kata bagus sekali. Hari ini tolonglah Tuhan. Kata-kata hari ini tolonglah Tuhan. Itu menunjukkan bahwa orang itu sangat-sangat menghargai waktu. Ya, hari ini, yesterday gone. Kemarin itu sudah lalu. Tomorrow may never be mine. Besok itu mungkin bukan punya saya. Tetapi today, help me, oh Lord, tolonglah saya. Oh, ini luar biasa, saudara. Ya, oleh sebab itu dikatakan di sini, ya, karena itu, ya, karena kata-kata yang saya sampaikan tadi, ya, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Hidupmu itu perhatikan betul-betul. Ya, dengan saksama. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu sembuh roh. Ya, jangan seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Orang arif itu orang yang bijaksana. Ya. Orang yang bijaksana itu menggunakan waktu. Yaitu sekarang ini. Dikatakan, help me, oh Lord. Tolonglah aku. Hari ini tolonglah aku. Ya. Terus ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, setiap hari sepanjang hidup kita itu dikepung dengan kejahatan. Setiap hari kita penuh dengan kejahatan dalam bentuk sakit, menderita, sengsara, takut, khawatir, gelisah. Itu sudah merupakan masalah tiap hari. Kita tidak bisa luput dari itu. Bahaya dari macam-macam kejahatan, dari perang, dari penyakit,
dari macam-macam kejahatan. Nah, Tuhan bilang gunakan waktu, yaitu waktu sekarang tuh. Kemarin itu sudah lalu. Besok belum tentu saya ini masih hidup tuh belum tentu. Tapi sekarang, arti gunakan waktu itu sekarang. Tolonglah aku Tuhan. Saudara-saudara, kalau ini perkataan ini bisa terucap dari mulut kita, maka saudara, itu berarti hatimu sungguh-sungguh rindu hari ini ditolong oleh Tuhan. Ya, saudara, saya pernah katakan, waktu Paulus tiba di Efesus untuk memberitakan Injil, Paulus tidak berbicara masa yang lalu. Paulus tidak berbicara tentang apa yang akan datang. Yang terutama Paulus bicarakan itu yaitu apakah kamu sudah penuh dengan Roh Kudus tatkala kamu percaya. Jadi kita percaya kepada Tuhan itu sing ditanya bukan apa yang terjadi kemarin. Oh, kemarin itu terjadi pandemi. Oh, kurang lebih 202 tahun banyak orang yang direnggut nyawanya. Paulus tidak tanya itu. Paulus tidak tanya apa yang akan terjadi. Tetapi Paulus tanya sekarang ini apakah engkau percaya kepada Tuhan, tapi kepercayaanmu itu apakah engkau sudah penuh dengan Roh Kudus? Nah, saudara, coba seolah-olah saudara itu berhadapan dengan Paulus, dan Paulus tanya kepada saudara, apakah engkau sudah penuh dengan Roh Kudus waktu kamu percaya? Dan jemaat di Efesus itu berkata, lu udah ngerti saya. Malahan saya itu udah ngerti nih Roh Kudus. Nah, inilah anak Tuhan, orang Kristen yang tidak sadar. Ya, saudara. Orang Kristen yang tidak sadar. Tidak ngerti apa-apa. Oleh sebab itu dengan renungan ini, saudara, ya, saudara itu pikirkanlah seperti yang dikatakan ini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan kita hidup kok seperti mengalir saja. Ya. Wes hidup kita mengalir saja. Mbah gak ngerti apa yang terjadi, pokoknya mengalir saja. Saudara, kalau itu air, mengalir itu air tandanya hidup. Tetapi kalau manusia mengalir saja itu tandanya manusia ini dikatakan di sini, jangan kamu menjadi seperti orang bebal. Orang yang tidak pernah memikirkan hidup. Ya. Tetapi jadilah orang arif. Orang
arif itu ngerti apa itu artinya hidup. Dan arti hidup itu hanya dikenal di dalam Yesus Kristus. Dan jangan kita berbicara bahwa di dalam Yesus Kristus, dengan kata-kata di dalam Yesus Kristus saya sudah selamat. Saudara, betul, tetapi belum lengkap. Sebab itu dikatakan di sini ya saudara, dikatakan pergunakanlah waktu. Waktu di dalam Yesus Kristus itu kita gunakan untuk terus meningkat sampai kita mengerti bahwa Roh Kuduslah yang mendorong kita di dalam Yesus Kristus untuk meningkat terus mencapai suatu hidup yang di dalam arti kata hidup yang sesungguhnya. Arti hidup yang sesungguhnya. Hidup kita di luar Tuhan bukan hidup yang sesungguhnya. Waktu Allah menciptakan manusia yang pertama, ya, Adam dan Hawa. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa itu manusia dalam arti kata hidup yang sungguh-sungguh arti hidup. Allah bukan menciptakan manusia sudah saya ciptakan urip-urip karepmu dewe. Bukan. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah mempersiapkan segala kebutuhannya. Supaya hidup itu mempunyai arti hidup yang sesungguhnya. Lalu Allah berpesan, ya, di tengah-tengah taman Firdaus, taman Eden ini ada buah. Jangan engkau makan. Kalau engkau makan, engkau mati. Nah, tetapi buah itu sangat menarik sekali. Ya, sehingga diambil buah itu. Dan betul mereka itu mati. Mati hubungan antara Allah dan manusia. Lantas hidupnya itu dikatakan seperti hidupnya orang bebal. Orang bebal itu hidupnya penuh penderitaan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah tidak cukup pokoknya aku mau gereja, aku dibaptis, itu sudah bagus. Saudara, itu belum. Saudara terus meningkat sampai saudara tahu bahwa hidupmu itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita ini sama dengan orang yang bebal. Ya. Tidak ngerti mengalir aja sudah. Banyak penderitaan, kesusahan, bahaya dan sebagainya. Pokoknya ngalir saja. Nah, oleh sebab itu juga tidak kurang orang-orang yang katanya percaya Yesus tapi hidupnya mengalami banyak penderitaan, kesusahan, kesakitan, bahaya dan kematian. Tetapi dikatakan hendaklah kamu seperti orang yang arif, bijaksana. Orang yang arif, bijaksana itu mengerti saya ini menjadi anak Tuhan. Bukan anak Tuhan itu bukan hanya merek. Ya, iki loh anak Tuhan. Bukan. Anak Tuhan itu harus terus mengerti kehendak Tuhan.
sampai dia mengerti bahwa hidup sebagai anak Tuhan itu harus dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dan oleh karena kuasa Roh Kudus ini, saudara, dikatakan hidup di dunia ini penuh dengan kebahagiaan. Dan setelah meninggalkan dunia ini, kita mencapai surga yang disediakan bagi orang-orang percaya. Itulah yang saudara harus pikirkan. Oleh sebab itu dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup tuh, perhatiin hidupmu lu, perhatiin ya. Jangan seperti orang bebal, orang sing gak ngerti apa-apa. Aduh, mungkin saya ini berhasil loh. Saya banyak uang, saya berhasil. Tetapi keberhasilan saudara itu tidak menentukan kebahagiaan. Banyak orang yang berhasil ya, terjun dari hotel tingkat tinggi, terjun bunuh diri. Banyak uangnya, loh kenapa kok mesti bunuh diri? Sebab dia tidak dapat mengatasi penderitaan batin. Banyak saudara-saudara. Oleh sebab itu kalau kita mempunyai Yesus penuh dengan Roh Kudus, kita akan terarah hidup kita. Ya? Memang dunia ini tempatnya penderitaan, tetapi penderitaan tidak bisa mengatasi kita. Sebab Tuhan yang mengatasi hidup kita ini. Puji Tuhan ya saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan mari kita sama-sama berdoa ya saudara. Tuhan, terima kasih. Dengan renungan ini kami boleh lebih mengerti apa artinya hidup. Mari Tuhan Roh Kudus penuhi hidupku sehingga hidupku terarah sampai menuju surga yang kekal. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian.